بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga kalian semua di hari yang berbahagia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga kalian masih dan terus belajar dengan semangat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Syahadah, hari ini kita akan belajar sejarah Islam. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di semester 1. Dan kita masuk di semester 2, yaitu pelajaran ke-6 tentang pemboikotan di Syi'ab Abdul Muttalib, ya, atau Abu Thalib, ya. Di sini salah, Abu Muttalib, yang benar Abu Thalib, ya. Di Syi'ab Abu Thalib. Syi'ab itu adalah celah bukit. Jadi bisa kalian buka buku kalian halaman 52 sampai dengan 55. Silakan dibaca-baca mandiri terlebih dahulu. Ya, di samping mendengarkan video, kalian juga baca buku kalian sehingga kalian kaya akan pengetahuan. Standar kompetensi yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini yaitu memahami keadaan kaum muslimin saat terjadi pemboikotan di Syi'ab Abu Thalib, ya. Bagaimana keadaan kaum muslimin di masa itu. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, ya, bagaimana atau kalian bisa menerangkan sebab terjadinya pemboikotan. Jadi apa sih sebabnya kok kaum muslimin diboikot pada waktu itu, ya. Kemudian boikot itu apa, perjanjiannya itu bagaimana. Nah, ini harus kalian kuasai. Kemudian dampak buruk yang dialami kaum muslimin dengan adanya boikot itu apa, ya. Dan boikot itu terjadi berapa tahun misalnya. Dan juga menerangkan orang-orang yang pro kontra dengan pemboikotan. Kemudian ada juga pertolongan Allah. Jadi ini 5 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, ya. Jadi kalian harus tahu apa sih sebabnya pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Apa isi perjanjian pemboikotan kaum kafir Quraisy itu? Ya, dampak buruk yang dialami kaum muslimin apa, ya, kapan terjadinya, berapa lama, ya. Kemudian orang-orang yang pro dan kontra dengan pemboikotan tersebut, kemudian menyebutkan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Baik, sebab terjadinya pemboikotan, ya. Jadi di semester 1 kemarin kita sudah mengetahui bersama bagaimana usaha orang-orang kafir Quraisy untuk memadamkan agama Islam, untuk melenyapkan agama Islam. Banyak cara-cara yang sudah mereka lakukan. Di antaranya dengan menyiksa kaum muslimin dengan berbagai macam siksaan.
Ya. Dengan apa yang sudah mereka kerjakan, lakukan terhadap kaum muslimin dengan penyiksaan, ternyata tidak menjadikan Islam padam. Apalagi ketika setelah masuknya atau masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar radhiyallahu taala anhuma, sehingga Islam ini semakin menyebar ke kabilah-kabilah di Mekah. Ya. Jadi ketika kaum Quraisy ini mengetahui pengaruh besar masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma, sehingga Islam ini menyebar ke kabilah-kabilah Mekah. Islam semakin banyak penganutnya, ya. Semakin banyak orang-orang yang masuk Islam. Selain itu juga kesepakatan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Bani Muttalib, Bani Hashim ini adalah keluarga besar Rasulullah SAW. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib ini sepakat bahwasanya mereka akan melindungi dan menjaga Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir. Jadi Bani Muttalib, Bani Hashim, yang Muslim, yang kafir ini semua sepakat untuk melindungi Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ini yang kedua, ya. Maka setelah itu, maka ketika Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka pun melakukan pertemuan untuk memikirkan dan merencanakan strategi baru untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka berkumpul lagi, mengadakan pertemuan untuk memikirkan dan merencanakan strategi apa untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Karena mereka sudah melakukan penyiksaan, tapi dakwah Rasulullah SAW masih berjalan. Mereka sudah melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW, tapi dakwah Rasulullah ditolak oleh Rasulullah SAW, dan dakwah Rasulullah SAW tetap berjalan. Ya. Akhirnya mereka pun mengadakan pertemuan dan memikirkan strategi baru untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Apalagi setelah masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar radhiyallahu anhu, Islam semakin menyebar. Maka mereka berkumpul dan merencanakan sesuatu yang akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua kabilah ini, dua suku ini adalah keluarga Rasulullah SAW. Sehingga kaum kafir Quraisy memboikot dengan membuat sebuah perjanjian pemboikotan. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan membuat perjanjian yang isinya bahwa tidak mengadakan hubungan tali pernikahan atau bisnis. Jadi memutus hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, tidak mengadakan pernikahan, tidak menjalin hubungan bisnis. Jadi tidak jual beli, tidak berdagang dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak akan berbicara, tidak berteman, dan tidak bermajlis dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib sebelum mereka rela menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka untuk dibunuh. Jadi ini perjanjiannya. Jadi kaum kafir Quraisy itu sepakat, ya, untuk memutus hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini namanya boikot. Untuk mengokohkan kesepakatan mereka tersebut, maka poin-poinnya mereka tulis dalam satu lembar papan, lalu mereka gantungkan di tembok Ka'bah. Ini yang disebut dengan apa namanya? Yaitu piagam pemboikotan. Jadi ini isi perjanjiannya. Melarang
kabilah-kabilah lain untuk menjalin hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik itu pernikahan, bisnis, atau yang lainnya. Dampak buruk yang dialami oleh kaum muslimin. Pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy benar-benar membuat kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib sangat menderita. Jadi Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang muslim, yang kafir pun menderita karena pemboikotan ini. Bagaimana tidak menderita? Ya. Keadaan mereka, kesehatan mereka semakin hari semakin memburuk karena diputus perekonomian. Ya, nggak boleh jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, nggak boleh datang ke pasar dan lain sebagainya. Sehingga pasokan makanan habis, obat-obatan pun juga habis lama-kelamaan. Sehingga keadaannya, kesehatannya semakin memburuk. Mereka juga mengalami kelaparan. Bahkan mereka sampai makan dedaunan dan juga kulit binatang. Kenapa? Karena nggak ada makanan, diboikot. Kondisi sulit ini terus berlangsung selama 3 tahun, Masya Allah. Sehingga ada sebagian kerabat dari orang-orang yang ikut mengungsi di lembah itu berupaya untuk merusak papan perjanjian pemboikotan itu untuk menghilangkan kezaliman ini. Dan ini merupakan kezaliman, ya, memboikot suatu kaum, ya, sehingga mereka kelaparan dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Karena agama kita yang mulia, ya, mengajarkan boleh kita menghajar, ya, mendiamkan seseorang dengan batas waktu 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Ini pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir selama 3 tahun. Nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya 3 hari, tapi 3 tahun. Maka jelas pemboikotan ini berdampak buruk bagi kaum muslimin dan juga bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang masih kafir. Ada tokoh-tokoh terkemuka dari kaum Quraisy yang mereka tidak setuju dengan pemboikotan ini. Ya. Di antaranya yaitu Hisham bin Amr bin Al-Harith. Yang kedua Mut'im bin Adi. Yang ketiga Zuhair bin Umayyah. Yang keempat Abdul Bukhturi bin Hisham, dan yang kelima Hamzah bin Al-Aswad. Ini juga termasuk tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Quraisy, kafir Quraisy, yang tidak setuju dengan adanya pemboikotan tersebut. Ya, mereka bersepakat untuk merusak papan perjanjian itu. Kenapa? Karena mereka melihat itu adalah sebuah kezaliman. Akhirnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin pun datang. Ketika kelima tokoh-tokoh terkemuka tadi yang sudah disebutkan yang tidak setuju dengan pemboikotan yang dilakukan oleh orang kaum kafir Quraisy, mereka hendak merobek perjanjian pemboikotan yang digantung di Ka'bah. Namun ketika mereka hendak sampai ke Ka'bah, ternyata mereka dihadang oleh Abu Jahal. Sehingga terjadilah adu mulut antara Abu Jahal dengan kelima orang pembesar Quraisy tadi yang tidak setuju dengan pemboikotan tersebut. Abu Thalib yang sedang duduk di pojok masjid menemui mereka dan mengatakan kepada mereka, ya, bahwasanya piagam perjanjian itu telah dimakan rakyat. Abu Thalib sudah tahu. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah telah mengabarkan kepada Abu Thalib bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memakan piagam perjanjian pemboikotan itu. Lalu Mut'im bin Adi, ya, beranjak menuju piagam perjanjian, hendak merobeknya. Akan tetapi ketika dia sampai di piagam tersebut, dia telah mendapati piagam tersebut telah dimakan rayap. Kecuali kalimat Bismillahullah, dan di setiap bagian yang ada kata Allah. Inilah pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya, Allah mengutus rayap untuk memakan piagam perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian berakhirlah pemboikotan yang berlangsung selama 3 tahun.
Tidak tanggung-tanggung, boikotnya selama 3 tahun. Jadi ya, ini bukan pengaruh keislaman ya. Jadi di antara pelajaran yang penting yang harus kita ketahui dari peristiwa pemboikotan ini. Jadi peristiwa pemboikotan ini menunjukkan sejauh mana permusuhan dan kebencian serta kezaliman kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Mereka tidak putus asa untuk mencari rencana-rencana agar dakwah Rasulullah SAW ini berhenti. Jadi orang-orang kafir akan terus memusuhi Islam sampai hari kiamat kelak. Dan mereka akan terus berusaha dan membuat rencana-rencana untuk memadamkan Islam. Maka dari itu kita generasi Islam harus cinta Islam, harus siap membela Islam. Kita buktikan dengan kita rajin menghafal Al-Quran, kita rajin menuntut ilmu, ya, belajar dengan semangat. Kita buktikan itu sebagai bukti bahwasanya kita cinta terhadap Islam, karena agama Islam ini adalah agama yang benar, dan Islam itu agama kasih sayang, ya. Agama yang mereka perlakukan secara keji dan kasar ini, yaitu yang diperlakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sampai diboikot, disiksa, adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan bersama orang yang berbeda pandangan, bahkan bersama sebagian kelompok yang memeranginya sekalipun. Islam agama yang indah, agama kasih sayang. Islam memperbolehkan seseorang mendiamkan orang lain, tapi dengan batasan waktu hanya tiga hari, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Dan itu pun dilakukan kalau bisa mendatangkan manfaat. Kalau nggak bisa mendatangkan manfaat, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Yang ketiga, Nabi SAW tidak hanya memberikan keteladanan dalam waktu senang saja, tetapi beliau pun memberikan keteladanan dalam kondisi suka maupun duka, agar kita mampu meneladani beliau pada saat menghadapi kesulitan. Jadi, boikot yang dialami Rasulullah SAW ini adalah contoh yang beliau berikan kepada kita, agar kita meneladani beliau ketika kita mengalami masa-masa sulit. Perhatikan Rasulullah SAW bersama sahabatnya, bagaimana mereka menahan lapar, sampai-sampai mereka mengganjal perut mereka dengan batu karena gak ada makanan. Mereka makan rerumputan, makan kulit binatang. Kenapa? Karena gak ada makanan. Namun hal itu tidak mematikan keislaman mereka. Hal itu tidak menjadikan iman mereka lepas. Malah semakin kokoh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai teladan kita, sebagai contoh bagi kita, sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, jangan sampai itu memadamkan keimanan dan keislaman kita. Kalau kalian sesulit apapun kalian belajar, jangan sampai kalian meninggalkan belajar. Misalnya mengantuk berat mau hafalan, atau sulit sekali hafalan, jangan sampai kesulitan itu menjadikan kalian tidak mau menghafal Al-Quran. Jadi tetap semangat. Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka menjalani berbagai macam ujian, siksaan dalam mempertahankan agama yang mulia ini. Kita hanya melawan hawa nafsu kita saja, dari rasa malas, ya, malas untuk menghafal Al-Quran, malas untuk murojaah Al-Quran, dan itu harus kita lawan, ya, harus kita lawan. Karena itu yang akan menghalangi kita dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, sebuah kebatilan pastilah akan terungkap pada suatu saat, sekalipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, jadi kebatilan
kejelekan, keburukan pasti akan terungkap pada suatu saat. Meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Perhatikan pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Nabi. Itu berjalan 3 tahun. Setelah 3 tahun baru ada pemuka-pemuka Quraisy di luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang melihat itu adalah kezaliman, sehingga mereka berkumpul dan menolak pemboikotan tersebut. Ya, akhirnya mereka ingin merobek-robek perjanjian pemboikotan yang di Ka'bah. Namun pertolongan Allah datang lebih dahulu dari mereka. Allah sedang memutus rayap dan memakan perjanjian tersebut. Ya, tentunya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kejadian pemboikotan kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka tetap teguh dalam mempertahankan keimanan mereka. Maka jikalau ya kita misalnya kelaparan, ya, kekurangan, apalah sehingga membuat kita susah, maka jangan sampai itu menyurutkan kita untuk belajar. Gitu ya anak-anak yang saleh-salehah, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, untuk tugas silakan dikerjakan latihan halaman 58, 59 dan 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.